Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang network security. Sebelum kami membahas lebih dalam tentang network security, ada sebuah berita insiden keamanan yang cukup besar, yaitu pada tahun 2019 ditemukan adanya critical vulnerability dalam produk SSL VPN. Setelah ini memungkinkan hacker untuk mengakses jaringan internal organisasi dari luar. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari kebocoran informasi rahasia hingga sistem yang mengalami gangguan, bahkan down secara sistem. Cyber attack adalah serangan terhadap sistem keamanan dengan memanfaatkan threat intelligence. Akibat serangan ini, biasanya terjadi 3 jenis kerugian utama, yaitu loss of confidentiality, loss of integrity, dan loss availability. Confidentiality itu sendiri adalah informasi hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Jika terjadi serangan atau cyber attack, maka data rahasia bisa bocor dan terjadi loss of confidential. Integrity. Informasi harus tetap utuh dan tidak boleh berubah secara tidak sah selama proses penyimpanan, proses pengiriman, maupun pada saat pemrosesan. Jika ada serangan atau cyber attack, maka data bisa dimodifikasi secara ilegal, maka akan jadi loss integrity. Availability. Sistem harus selalu siap dan memberikan akses informasi tanpa gangguan yang berarti. Jika ada serangan, maka akses informasi bisa terganggu atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Maka akan terjadi loss availability. Contoh jenis serangan umum pada saat ini yaitu contohnya adalah website defacement. Salah satu tipe umum dari cyber attack adalah website defacement atau perusakan tampilan situs web. Dalam kasus ini, hacker melakukan overwrite atau mengubah isi website dengan konten yang tidak sesuai atau tidak dikehendaki oleh pemilik dari website tersebut. Kemungkinan penyebabnya antara lain web server dieksploitasi karena ada vulnerability, akses tidak sah ke PC admin, atau akses langsung ke dashboard web. Contoh kasus nyatanya adalah pada tahun 2017, WordPress mengumumkan adanya insiden perusakan konten. Lebih dari 1,5 miliar pengguna WordPress terdampak. Insiden ini terjadi karena eksploitasi critical vulnerability pada REST API WordPress. Teks itu di bagian DOS dan DDoS attack. Untuk case pertama, kita akan membahas tentang serangan DOS dan DDoS. DOS atau Denial of Service Attack adalah serangan yang bertujuan membuat suatu sistem tidak bisa diakses dengan cara mengirimkan trafik dalam jumlah besar atau memanfaatkan celah kerentanan. Akibatnya, layanan menjadi tidak tersedia lagi bagi pengguna yang sah. Sedangkan DDoS atau Distributed Denial of Service Attack memiliki konsep yang sama, tetapi dilakukan dari banyak sumber host sekaligus. Jadi, serangan trafficnya datang dari berbagai arah, sehingga sulit dideteksi dan untuk ditangani. Kalau kita lihat pada gambar di bawah, serangan ini menggambarkan dengan panah merah yang masuk ke server target, yang dimana server akhirnya tidak mampu memproses permintaan normal dari pengguna biasa, sehingga muncullah kondisi cannot access. Singkatnya, DOS menyerang dari satu sumber, sedangkan DDoS berasal dari banyak sumber. Tetapi keduanya memiliki efek yang sama, yaitu membuat sistem target lumpuh sementara atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Lalu untuk memperjelas juga bagaimana dampak nyata dari serangan DDoS ini, mari kita lihat dari studi kasus Olimpiade Rio tahun 2016. Selama periode Olimpiade ini, situs-situs yang berhubungan dengan acara ini menjadi target serangan DDoS dalam skala yang sangat besar. Maksimum traffic serangan tercatat mencapai 540 GB per second, lalu rata-rata trafficnya yang menyerang lebih dari 200 GB per second. Pada waktu itu, ini adalah salah satu lintas serangan terbesar yang pernah tercatat di tahun 2016.
Kalau kita perhatikan grafik di bawah, serangan terbesar terjadi tepat saat Olimpiade berlangsung, yaitu antara tanggal 5 Agustus hingga 21 Agustus 2016. Lonjakan traffic yang ditandai kotak merah menunjukkan betapa intensifnya serangan ini. Kasus ini menunjukkan bagaimana event internasional besar dapat menjadi target utama. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, serangan DDoS di Olimpiade Rio 2016 ini ternyata disebabkan oleh malware bernama Lizard Tracer, yaitu sebuah IoT botnet. Apa maksudnya IoT botnet? Jadi perangkat IoT seperti CCTV, router, atau bahkan perangkat pintar lain yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, diretas dan dipaksa bergabung dalam sebuah jaringan botnet. Prosesnya mungkin seperti ini. Pertama, hacker mengendalikan perangkat yang sudah terinfeksi, lalu perangkat itu kemudian digunakan untuk dua hal, yaitu melakukan serangan DDoS ke situs Olimpiade atau memindai perangkat lain yang rentan. Nah, dari hasil pemindaian, perangkat yang lemah ikut diretas dan dimasukkan ke botnet. Lalu kita akan lanjut ke serangan yang selanjutnya, yaitu unauthorized access. Nah, jenis serangan berikutnya ini adalah unauthorized access, yaitu ketika hacker bisa menyamar sebagai pengguna sah untuk bisa masuk ke sistem atau layanan. Ada dua kemungkinan penyebab utama. Yang pertama, spoofing atau pencurian identitas, misalnya dengan menebak akun atau mencuri password pengguna yang lemah. Yang kedua, ada eksploitasi kerentanan pada sistem atau server sehingga hacker bisa masuk tanpa otorisasi yang benar. Di ilustrasi ini, kita bisa lihat contoh sederhana. Seorang hacker menggunakan identitas pengguna bernama Alice dengan password yang mudah ditebak, misalnya 1234. Dengan identitas palsu itu, ia bisa melewati sistem keamanan dan mengakses data atau layanan yang seharusnya hanya bisa diakses oleh pengguna yang sah. Inilah sebabnya password yang kuat dan sistem keamanan berlapis sangat penting, supaya celah seperti ini tidak mudah untuk diretas. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh nyata dari unauthorized access melalui phishing scam. Nah, kasus yang cukup terkenal adalah Apple phishing scams. Di sini hackers membuat pesan seolah-olah berasal dari Apple. Misalnya, pengguna mendapati notifikasi bahwa Apple ID telah dikunci demi alasan keamanan. Pesan ini mendorong pengguna untuk mengklik link tersebut. Ketika link itu dibuka, pengguna diarahkan ke website palsu yang mirip sekali dengan website resmi Apple. Di sana mereka dimintai untuk mengisi data sensitif seperti username, password, bahkan informasi kartu kredit. Begitu informasi tersebut dimasukkan, data langsung jatuh ke tangan hacker. Inilah contoh bagaimana phishing memanfaatkan kepercayaan pengguna terhadap brand besar untuk mencuri data. Karena itu penting sekali bagi pengguna untuk selalu mengecek alamat website dengan teliti. Tidak asal klik link mencurigakan dan sebisa mungkin mengaktifkan verifikasi dua langkah atau MFA. Selanjutnya kita akan lanjut ke ransomware attack. Jadi serangan berikutnya ini adalah ransomware attack. Ransomware ini berasal dari kata ransom yang berarti tebusan dan malware yaitu perangkat lunak berbahaya. Jadi ransomware ini adalah serangan yang dimana hacker mengenkripsi file korban sehingga tidak bisa diakses. Lalu memintai tebusan agar file tersebut bisa dibuka kembali. Biasanya prosesnya seperti ini. Hacker menyusup ke sistem korban dengan mengenkripsi file penting, lalu mereka seringkali juga menghapus atau merusak backup agar korban tidak bisa memulihkan data dengan mudah. Setelah itu, korban akan mendapatkan pesan ancaman. Jika ingin data kembali, maka harus membayar sejumlah uang sekian-sekian, biasanya dalam bentuk cryptocurrency. Akibatnya, organisasi bisa lumpuh karena data operasional tidak bisa diakses. Inilah sebabnya backup yang aman, segmentasi jaringan, dan kesadaran karyawan terhadap email mencurigakan sangat penting sebagai bentuk dari pencegahan. Nah, sekarang ini kita bisa lihat contoh nyata dari serangan ransomware yang sangat terkenal yaitu WannaCry pada tahun 2017.
WannaCry ini unik karena tidak hanya ransomware biasa saja, tapi juga memiliki karakteristik seperti worm. Artinya bisa menyebar otomatis dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan tanpa campur tangan pengguna. Dampaknya itu sangat luar biasa. Serangan ini menjadi wabah global. Ribuan organisasi di berbagai negara lumpuh, mulai dari rumah sakit, perusahaan, hingga layanan publik. Kalau kita lihat di grafik, negara dengan korban terbanyak adalah China, disusul oleh Rusia, lalu India, dan beberapa negara lain. Pesan tebusan yang muncul di layar korban biasanya memintai pembayaran dalam bentuk Bitcoin agar file bisa dipulihkan. Kasus WannaCry ini jadi pengingat pentingnya melakukan update sistem secara rutin, karena malware ini memanfaatkan celah keamanan Windows yang sebenarnya sudah ada patch-nya, tapi banyak organisasi yang belum melakukan update. Di slide ini kita bisa melihat bagaimana WannaCry berkembang lewat sebuah timeline. Yang pertama di 16 Januari, US CERT sudah memperingatkan adanya kerentanan zero day di SMB Windows. Lalu 14 Februari 2017, Microsoft melewatkan patch untuk kerentanan kritis SMB tersebut. Lalu di 14 Maret, akhirnya Microsoft merilis update keamanan MS17010 untuk sistem operasi yang masih didukung. Lalu 14 April, kelompok hacker bernama Shadow Brokers membocorkan tool berbahaya seperti Eternal Blue dan Double Pulsar ke internet, yang nantinya digunakan untuk menyebarkan si WannaCry ini tadi. 12 Mei barulah terjadi wabah WannaCry secara global dan melumpuhkan banyak organisasi. 13 Mei 2017, Microsoft bahkan harus merilis patch darurat MS17010 untuk sistem operasi lama seperti Windows XP dan 2003 yang sebelumnya sudah tidak didukung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APT atau Advanced Persistent Threats. Advanced Persistent Threats atau APT adalah jenis serangan cyber yang menargetkan organisasi tertentu dan terus berlanjut sampai peretas mencapai tujuannya. Serangan ini bukanlah serangan biasa, melainkan memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, advance. Serangan ini sangat terarah, terkoordinasi dan memiliki tujuan spesifik. Lalu persistent. Serangan ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yang terakhir ini threat. Serangan ini dilakukan oleh individu atau kelompok dengan kesempatan atau kemampuan untuk melakukan peretasan. Tujuannya adalah ingin mencuri informasi yang berharga. Selanjutnya, tahapan cyber kill chain. Untuk memahami bagaimana serangan APT bekerja, kita bisa melihat 7 model cyber kill chain memiliki 7 fase. Yang pertama ini reconnaissance, yaitu tahapan awal di mana peretas mengumpulkan informasi tentang target seperti alamat email dan informasi konferensi. Weaponization, itu peretas menggabungkan eksploitasi atau kerentanan sistem dengan cara backdoor. Lalu delivery, ini serangan kepada korban untuk melalui email, web, atau USB. Lalu exploitation, peretas memanfaatkan kerentanan sistem menjalankan kode berbahaya. Lalu ada installation, ini malware diinstal pada saat korban mendapatkan kendali. Lalu ada command control atau C2, peretas ini membuat jalur komunikasi rahasia untuk memanipulasi korban dari jarak jauh. Yang terakhir adalah action of objective, ini setelah mendapatkan kendali peretas, dia akan melaksanakan tujuan awal mereka seperti mencuri data atau merusak sistem lainnya. Oke, selanjutnya ini studi kasus Nikon APT. Jadi ini salah satu serangan APT adalah Nikon APT, spionase cyber yang menargetkan beberapa entitas pemerintahan. Dalam serangan ini, peretas menggunakan backdoor bernama AreaBody untuk mengumpulkan intelijen dan memetakan negara tersebut. Alur serangan Nikon APT ini dimulai dari pengiriman file RTF atau Rich Text Format
File ini kemudian menjatuhkan file DLL yang akan mengunduh dan membuat backdoor area body. Backdoor ini selanjutnya akan berkomunikasi dengan CNC server untuk mengirimkan informasi yang berhasil dicuri. Lalu ada serangan ransomware delete city atau Lake City ransomware attack. Serangan ransomware ini ada di Lake City pada tahun 2019 ya. Contoh serangan cyber ini terkoordinasi dengan serangan melibatkan ancaman ganda atau triple threat, yaitu kombinasi seperti Emotet, Trickbot, dan Kit. Alur serangan ini dimulai dengan spear phishing, yang dimana korban menerima email berisi dokumen word berbahaya, lalu mengaktifkan konten makros atau Emotet akan di-start sebagai backdoor-nya, lalu Emotet kemudian menjatuhkan Trickbot yang digunakan untuk menyusup lebih dalam ke dalam jaringan. Lalu yang terakhir, Yuk ransomware ini menginskripsi semua data penting. Akibat serangan ini, sebagian besar sistem kota termasuk email, telepon rumah ini down. Dan untuk memulihkan sistem pemerintahan kota itu membayar uang terbesar sebesar 145.000 USD kepada para peretas. Sekian dari penjelasan cyber attack. Terima kasih.